Sekali lagi saya mau berkata, ini tahun kemuliaan, tahun keajaiban, tahun pengenapan. Tetapi di tahun ini jangan memasuki dengan keletihan. Jangan memasuki dengan semangat yang pudar. Jangan masuki dengan beban berat. Jangan masuki dengan ketakutan. Saya mau bacakan ayat buat saudara. Apakah engkau letih dan rasanya sudah habis? Lelah dengan semuanya, datanglah kepadaku, kata Yesus. Menyingkirlah sejenak bersamaku dan hidupmu akan pulih. Aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana cara istirahat yang sesungguhnya, yaitu pikul lakuk yang kupasang. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ini yang saya dapat. Tahun ini adalah tahun di mana saudara harus menyiapkan kapasitas yang lebih besar. Tahun ini saudara harus menyiapkan tenaga, kekuatan, tekad yang lebih besar. Karena itu saudara harus datang dulu kepada Tuhan. Saudara harus bereskan dulu. Saudara harus deep relasi dengan Tuhan. Maka saudara akan mendapat kekuatan. Dan tahun ini 3 kunci ini akan menjadi kekuatan yang ajaib. Yang pertama, Tuhan berkata, pikul lakuk. Saudara, yang kedua, belajar kepada Tuhan. Saudara, dan yang ketiga, bersikaplah lemah lembut dan rendah hati. Maka saudara akan menerima segala yang ajaib, saudara. Yang pertama, saya mau berkata, pikul lakuk. Pada saat kita itu berani menerima tanggung jawab. Pada saat kita berani untuk menjadi seseorang yang lebih besar, kapasitasnya menerima tugas, maka saudara otomatis akan naik. Seorang pemimpin tidak akan menaikkan pekerjaanmu terus dan terus dan terus, tetapi tanpa mengupgrade ilmumu, tanpa memberi waktu lebih banyak, tanpa memberikan saudara fasilitas dan cara dan kesempatan. Sekali lagi, itu pada saat datang kepadamu tambahan pekerjaan, tambahan tantangan, tambahan saudara tanggung jawab. Itu bukan beban, tetapi itu adalah kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk maju. Karena itu Tuhan berkata, pikul lakuk. Dan pikul lakuk bersama Tuhan. Saudara, di dalam bangsa Israel seringkali kuk itu dipasang kepada 2 lembu atau kepada 2 orang, saudara, 2 budak, satu dengan yang lain. Maka mereka berjalan bersama-sama. Dan itulah yang membuat mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Pada saat saudara memikul bersama Tuhan, maka sebenarnya Tuhan yang melakukan buat kita. Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menyelesaikan buat kita. Itu yang saya alami sepanjang tahun dan sepanjang perjalanan Mahanaim. Saudara, Mahanaim mempunyai banyak tugas. Mahanaim mempunyai banyak kebutuhan. Tetapi saya melihat dia setia. Lebih dari 27 tahun dia tidak pernah meninggalkan. Ketika kebutuhannya 100 juta setiap bulan, dia menyediakan. Ketika kebutuhannya naik menjadi 1 miliar setiap bulan, Tuhan tetap memberikan. Dan hari ini ketika kebutuhan 5 sampai 7 miliar setiap bulan, sekali lagi dia lebih kaya dari apapun yang saudara pikirkan. Jangan pernah membuat rencana dan imanmu ditaruh kepada uangmu, kepada tetangga, koneksi, kepada keadaanmu. Tetapi taruh imanmu berdasarkan uangnya Tuhan, keadaan Tuhan, dan koneksi terbaik adalah Tuhan sendiri. Maka saudara tidak akan pernah letih, tidak akan pernah ragu. Dan tiba-tiba kita berani memikul tanggung jawab besar. Kita berani membuat pesta besar. Karena apa? Bersama Tuhan. Dan Tuhan yang memikulku. Tuhan menyelesaikan buat kita. Yang kedua, belajar kepada Tuhan. Setiap peristiwa yang saya hadapi, saya selalu berkata, kalau Tuhan di situ, reaksinya bagaimana? Ketika saya difitnah, saya selalu tanya, Tuhan, seandainya kamu ada di tempat saya, apa yang kau buat? Dan seringkali Tuhan berkata, saya juga disebut itu rajanya setan.
Tuhan berkata, aku disebut kerasukan setan. Tuhan disebut aneh. Tuhan disebut anak durhaka. Tuhan disebut saudara penyesat. Jadi apa yang kamu alami, kenapa kamu mesti panik dan capek? Itu aku alami. Dan Tuhan bilang, anggaplah itu sebagai alat untuk sedikit membayar kemuliaan yang aku ingin berikan dalam hidupmu. Saudara, sejak Tuhan mewahyukan itu, setiap kali ada yang mau fitnah, setiap kali ada yang bicara yang negatif, setiap kali saya mengalami apapun, saya berkata, Tuhan, biarlah ini sedikit membayar kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Dan setiap tahun kemuliaan Tuhan berikan bertambah banyak, bertambah dahsyat, bertambah ajaib. Dan saya selalu berkata, Tuhan, terima kasih terlalu murah. Pada waktu saya diomongin orang, terlalu murah. Pada waktu saya harus menderita, terlalu murah. Pada waktu saya harus berjalan ke daerah dan melewati, saudara, begitu banyak tantangan, terlalu murah. Ketika harus saudara naik kapal dan bergoyang kiri kanan, terlalu murah. Ketika saya harus menabur, terlalu murah. Dengan semua kemuliaan yang Tuhan ingin berikan. Tapi yang terakhir, Tuhan berkata, sepanjang tahun ini bersikaplah lemah lembut. Saudara, apa ini lemah lembut? Lemah lembut bukan lemah gemulai, tapi lemah lembut adalah sensitif terhadap peringatan Tuhan, suara Tuhan, keadaan sekelilingmu. Sensitif bukan berarti saudara menjadi sangat lemah, tapi sensitif saudara alert dan waspada. Saudara, hari itu saya bertemu dengan seseorang keluarga dan saya melihat, saudara, setiap kali orang tuanya bicara, anak perempuannya tertunduk. Itu hal yang kecil. Tapi saya melihat sesuatu yang tanda alarm. Setiap orang tuanya berkata begini, anak saya ini ajaib sekali. Dia pintar. Oh, dia luar biasa. Dia gak pernah punya pergaulan yang buruk. Saya melihat anaknya tertunduk. Saudara, dan selesai pertemuan dengan orang tuanya, ketika menuju ke meja makan, saya dekati anak perempuannya dan berkata, apa yang terjadi dengan kamu? Sehingga kamu punya mata yang sedih. Setiap kali ayahmu, ibumu memujimu. Saudara, dan diajak saya ke toilet dan kemudian dia nangis karena ternyata dia pacaran dan dia jatuh dalam pergaulan bebas. Saudara, ada begitu banyak yang dia lewati, termasuk merokok, minum minuman keras, saudara, sampai narkoba. Dan orang tuanya tidak tahu. Kenapa mereka tidak cukup lemah lembut untuk memperhatikan kilau sedih di mata anaknya. Bagaimana anaknya tertunduk dan seolah menjerit, Papa, Mama, kamu tidak tahu apa yang sedang kualami. Saudara, inilah lemah lembut. Dan ini adalah kunci tahun ini, saudara. Ketika saudara bisa mendengar Tuhan, ketika saudara bisa mendengar yang tidak terdengar, tetapi melihat dari kilau kesempatan, dari semua keadaan, maka saudara akan menjadi pemenang-pemenang yang ajaib tahun ini. Saudara, yang kedua, kalau saudara belajar untuk rendah hati. Ketika kita belajar menjadi rendah hati, setiap kali mari mendahului minta maaf. Karena siapa yang minta maaf adalah orang yang punya hati yang besar. Saudara, marilah mendahului melayani. Mari saudara, kita tidak minta fasilitas, tetapi kita justru memberi fasilitas kepada orang lain. Mari kita belajar dari Bapak Presiden kita yang lama, Jokowi, dari Bapak Presiden kita yang baru, dari anak-anak Jokowi. Saudara, saya melihat bagaimana Mas Gibran tidak pernah menuntut, saudara, untuk anaknya dispesialkan. Kalau dia datang jemput, saudara, anaknya harus keluar kelas duluan. Bagaimana kemarin pilkada dia ikut antre, tidak minta nomor 1, tidak minta orang buka jalan. Saudara, ini contoh kerendahan hati. Saudara, bagaimana Bapak kita dulu presiden yang lama, Bapak Jokowi,
Saudara tidak pernah pakai barang-barang yang terlalu mahal. Saudara dia tetap naik motor bersama saudara, istri dan jajan di pinggir jalan. Dan dia menikmati hidup karena dia punya kerendahan hati. Terlalu banyak gaya, terlalu banyak pengeluaran. Mari hidup dengan lebih rendah hati. Dan kita akan melihat tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun berkat, tahun kesuksesan.